من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwanil kiram, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari yang cerah ini. Allah tabaraka wa ta'ala masih melimpahkan berbagai nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua. Di antara nikmat-Nya yang besar, kita dimudahkan Allah untuk bisa bersimpuh, bertemu di dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, untuk mempelajari kitabullah dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, dan orang yang paling harus kita cintai di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum, jemaah sekalian. Maka sebagaimana biasanya pada setiap hari Ahad dari pekan kedua di setiap bulannya, kita akan membahas mengenai tafsir dari surat-surat pendek yang ada di akhir Al-Quran pada juz yang ke-29. Kita masih melanjutkan surat yang sebelumnya, yaitu surah Al-Qalam. Kita terakhir telah membaca ayat yang ke-10. Iya, benar ya. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada ayat yang ke-10 Allah berfirman, "Wala tuti' kulla hallafim mahin."
Dan janganlah engkau taati setiap orang yang suka bersumpah lagi hina. Bersumpah dengan sumpah yang palsu, sumpah yang dusta, dengan membawa nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia berani untuk menggunakan nama Allah dalam sumpahnya yang dusta. Karena orang ini adalah orang yang mahin, orang yang hina, rendah. Hammazim masya'im binamim. Hammaz yaitu orang yang suka mencela, suka menghina terhadap manusia. Dan juga secara ghibah, mencela dan menghina di belakang orang lain. Masya'in binamim, yang berjalan ke sana dan kemari dengan adu domba, melakukan namimah. An-namimah yaitu naqlul hadith li ifsadi dzatil bain, menukilkan pembicaraan kepada kedua belah pihak untuk merusak hubungan antara keduanya. Menyebarkan fitnah, melakukan adu domba, membuat pengerusakan di antara manusia. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, suatu saat beliau alaihi salatu wassalam melewati dua kuburan. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, innahuma la yu'adzaban. Dua penghuni kuburan ini sedang disiksa oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya sedang disiksa bukan karena masalah yang besar. Karena masalah yang sering justru disepelekan oleh manusia, dianggap ringan dan kecil oleh manusia. Kemudian kata beliau, wa amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Salah satunya disiksa oleh Allah karena tidak melindungi dirinya dari air kencing. Bisa jadi karena dia tidak beristinja setelah buang air kecil, atau tidak melindungi dirinya dari cipratan-cipratan air najis tersebut. Alaihi wasallam mengatakan bahwa melindungi dirinya dari air kencingnya. Ini kan terlihat seperti masalah kecil yang sering disepelekan oleh manusia. Padahal ini bisa membawa kepada siksa kubur. Wa ammal akhar, adapun yang lain
yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Dia adalah orang yang suka berjalan dengan membawa adu domba, merusak hubungan antara dua belah pihak, ya. Menukilkan pembicaraan kepada yang satu, menjelekkan yang lain, dan begitu pula sebaliknya. Maka ini membawa kepada siksa kubur. Dalam hadis yang lain, hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, kata Hudzaifah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattat. Tidaklah masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Nah, sekarang ini mungkin para pengadu domba itu tidak berjalan secara langsung mendatangi masing-masing pihak. Dengan perkembangan teknologi yang ada, maka digunakanlah teknologi tersebut untuk mengadu domba. Contohnya seperti media sosial. Para buzzer-buzzer yang mengadu domba di antara kaum muslimin, di antara manusia, dengan tujuan-tujuan politik, entah sebagai antek-antek asing ataupun kepentingan-kepentingan politik tertentu. Sehingga merusak hubungan di antara kaum muslimin dengan memecah belah di antara mereka, sampai suasananya memanas. Apalagi kalau sudah dekat tahun politik, pemilu, pemilihan presiden. Kita ingat di pemilihan yang sebelumnya sampai terbelah menjadi dua, dan sekarang masih saja terbelah. Ya, yang satu istilahnya cebong, yang satu istilahnya kampret. Antara cebong dengan kampret. Ya. Siapapun yang melakukannya, baik itu dari pihak A atau pihak B, yang jelas seorang muslim hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya itu mengadu domba di antara manusia hanya demi rupiah yang sedikit. Tidakkah dia takut dengan ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qattat. Tidaklah masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba. Dalam ayat tadi Allah tabaraka wa taala mengatakan masya'in binamim. Orang yang suka berjalan ke sana kemari dengan namimah, adu domba. Maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita jangan ikut terperangkap di dalam jebakan-jebakan mereka yang suka mengadu domba ini. Sehingga kita ikut latah di media sosial. Maka kita akan menyerang orang yang mungkin tidak cocok dengan pilihan politik kita dengan istilah yang sudah dipeta kompli. Ya, entah itu istilahnya kampret atau cebong atau kadrun, al-muhim.
dari hal-hal tersebut. Ujaran-ujaran kebencian yang menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Ya. Maka cerdaslah di dalam menggunakan media sosial hanya untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat bagi kita. Ya. Untuk dakwah, untuk mengajak kepada kebaikan, untuk menjelaskan agama Allah kepada manusia. Karena setiap apa yang kita tulis pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Nah, kalau kita tidak bisa menuliskan yang baik, maka jangan tulis. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik atau diam. Kalau kita tidak bisa menggunakan media sosial itu di dalam kebaikan, jangan gunakan. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena setiap yang kita tulis, sebagaimana setiap yang kita ucapkan, melainkan akan dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu yang dilafadzkannya, melainkan padanya ada raqib dan atid, ya, yang mencatat kebaikan ataupun keburukan. Nah, kayaknya lebih maju deh, lebih mendekat, supaya lebih sesuai dengan sunnah. Nah gitu, Masya Allah. Allah yubarik fikum. Di karpet kan anget daripada di atas lantai situ. Masya Allah. Nah, kemudian ayat yang ke-12, manna'in lil khairi mu'tadin athim. Manna'in lil khair. Al khair di sini, kebaikan di sini yang dimaksud adalah harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta itu dengan kecintaan yang penuh, kata Allah. Dalam ayat lain Allah mengatakan Tayyib, baik, Allah mengatakan innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya dia mencintai kebaikan dengan sangat kuat. Yang dimaksud adalah harta. Sehingga karena saking cintanya kepada harta, Allah mengatakan manna'in lil khairi mu'tadin athim. Manna'in lil khair. Dia mencegah mengeluarkan harta yang wajib untuk dia keluarkan. Tidak mau memberi nafkah yang wajib harus dia keluarkan kepada keluarganya, sehingga dia menzalimi keluarganya, anak dan istrinya. Ya.
tidak mau mengeluarkan zakat yang Allah wajibkan pada hartanya, tidak mau mengeluarkan sedekah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau membayarkan kafarah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang semestinya dia tebus. Kepada keluarganya, sehingga dia menzalimi keluarganya, anak dan istrinya. Tidak mau mengeluarkan zakat yang Allah wajibkan pada hartanya, tidak mau mengeluarkan sedekah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau membayarkan kafarah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang semestinya dia tebus. Tidak mau mengeluarkan harta yang semestinya dia keluarkan. Ini namanya manna'in lil khair. Kenapa dia begitu suka menahan harta pada dirinya dan tidak mau mengeluarkan apa yang wajib dia keluarkan dari hartanya? Ya karena alasan tadi yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat yang lain. Karena dia sangat mencintai harta tersebut. Dia mencintai harta itu sepenuh hati. Nah, maka dia tidak akan mengeluarkannya karena saking cintanya kepada harta yang ada pada dirinya itu. Baik. Mu'tadin athim. Mu'tadin yaitu yang melampaui batas. Berbuat kejahatan kepada orang lain dengan melampaui batas. Al-i'tida yaitu melampaui batas kepada orang lain dengan melanggar haknya, berbuat kezaliman. Itu namanya mu'tadin. Athim, pendosa. Ya, bedanya athim itu adalah berbuat dosa, melanggar hak Allah tabaraka wa taala. Jadi dia melanggar hak manusia dan juga melanggar hak Allah. Mu'tadin itu melanggar hak manusia dengan berbuat kejahatan, melampaui batas. Athim berbuat dosa, melanggar hak Allah dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, maka Allah katakan manna'in lil khairi mu'tadin athim. Orang ini adalah orang yang suka mencegah kebaikan, yakni mencegah untuk mengeluarkan harta yang wajib untuk dia keluarkan, dan melampaui batas terhadap hak manusia serta berbuat dosa, melanggar hak Allah tabaraka wa taala. Utullin ba'da dzalika zanim. Utul yaitu al-fadhul ghalidh, orang yang kasar dan keras. Ya, perangainya, tabiatnya sebagai orang yang kasar dan keras. Datang dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari Harithah bin Wahab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi ahlil jannah." Maukah aku beritakan kepada kalian tentang penduduk surga? Kata beliau, penduduk surga itu kullu dha'ifin mutadha'if. Penduduk surga itu adalah orang yang lemah dan dianggap lemah.
lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Namun kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan membenarkan sumpahnya. Ini penduduk surga, orang yang dipandang sebelah mata, orang yang tidak dianggap siapa-siapa, orang yang dianggap kecil, diremehkan, dianggap lemah, ya. Karena mungkin penampilannya sederhana, ya. Orangnya bersahaja. Kalau dia berbicara tidak ada yang mau mendengarkan. Kalau dia hadir maka tidak ada yang peduli dengan kehadirannya. Orang yang dianggap lemah. Tapi apa kelebihan dia? Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Orang yang dipandang sebelah mata ini, kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah membenarkan sumpahnya. Orang yang didengar omongannya, ucapannya, doanya, sumpahnya oleh zat yang ada di atas langit yang ketujuh sana, oleh zat yang ada di atas langit yang ketujuh sana, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Mungkin manusia tidak mendengarkan dia, meremehkan dia, memandangnya sebelah mata. Tapi di sisi Allah, wa huwa 'indallahi 'azim. Orang yang agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, orang yang bertakwa, orang yang tinggi tingkatannya, derajatnya di sisi Allah, yang omongannya, ucapannya, kalau dia berdoa, kalau dia bersumpah, didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dikabulkan oleh Allah. Ini penduduk surga. Ya. Sedangkan penduduk api neraka, ala unabbi'ukum bi ahlin nar, maukah aku beritakan kepada kalian tentang penduduk api neraka? Kata beliau, kullu utullin jawadhin mustakbir. Penduduk api neraka itu adalah setiap orang yang kaku, keras, kasar, dan angkuh, ya, sombong. Datang dalam riwayat Waqi dengan lafaz kullu jawadhin ja'dhariyin mustakbir. Setiap orang yang keras, kasar, lagi angkuh. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam As-Sahihain. Datang juga dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang penduduk api neraka, beliau mengatakan kullu ja'dhariyin jawadhin mustakbir jamma'in manna'. Penduduk api neraka itu orangnya adalah setiap orang yang keras, kasar, angkuh, suka mengumpulkan harta tetapi tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah. Ini penduduk api neraka. Ya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Nah, maka berbeda sekali dengan sifat penduduk surga. Ya. Kalau penduduk surga itu orang yang lemah, bahkan dianggap lemah, namun ucapannya didengar oleh Allah tabaraka wa ta'ala, berbobot di sisi Allah. Oleh karenanya kita tidak perlu mencari legitimasi di tengah-tengah manusia, dianggap secara status sosial. Bagi orang yang beriman sebenarnya itu tidak penting. Yang penting bagi mereka bahwa mereka menjadi orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Apa gunanya omongan kita didengar oleh manusia tetapi
tidak bisa menembus pintu-pintu langit, tidak dihiraukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, karena kita tidak punya nilai di hadapan Allah. Lebih baik kita diremehkan oleh manusia tetapi dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perangai yang kasar, yang keras, yang kaku, sombong, angkuh, diktator, ini bukan sifat dari penduduk surga. Itu sifat penduduk api neraka Allah. Oleh karenanya kita menghindari hal-hal yang seperti ini. Menjadi orang yang keras, kaku, kasar, omongannya suka menyakiti orang lain, itu bukan penduduk surga. Apalagi disertai dengan keangkuhan, kesombongan, kalau ngomong tinggi terus, nggak pernah merendah. Karena selalu ingin diakui oleh manusia, ingin mendapatkan pengakuan, sehingga tidak pernah merendah, tidak pernah menunjukkan sikap tawadhu'. Ini ciri-ciri dari sifat penduduk api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamma' manna'. Ini seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, suka mengumpulkan harta tetapi sulit untuk mengeluarkannya di jalan Allah. Bahkan tidak menunaikan hak manusia yang ada pada hartanya. Tidak mengeluarkan zakat, ya. Bahkan tidak juga mau bersedekah. Kalau zakat aja nggak mau, apalagi sedekah. Demikian pula tidak mau mengeluarkan harta pada kewajiban-kewajiban yang lain. Membayar kafarah dan yang semacamnya dari pelanggaran yang telah dia buat terhadap syariat Allah. Nah, manusia kalau sudah mencintai harta dengan sepenuh hati, maka akan sulit untuk dia mengeluarkannya di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal harta itu semestinya hanya ada di tangan, jangan sampai masuk ke dalam hati. Karena kalau dia sudah masuk ke dalam hati, dia akan merusak. Dan kelemahan dari umat ini yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka dikuasai oleh harta. Nah, makanya Nabi Alaihi Wasallam tidak pernah khawatir kalau umatnya itu miskin. Yang dikhawatirkan oleh Nabi justru kalau dunia itu dibentangkan kepada mereka dengan seluas-luasnya. Datang dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri di dalam As-Sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lal faqra akhsha 'alaikum." Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian. Umat ini sudah teruji kalau mereka miskin. Ketidakpunyaan harta itu justru bisa menjadi kebaikan bagi umat ini. Karena dengan ketidakpunyaan harta mereka bisa lebih dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sering sekali yang membuat kita melampaui batas, melakukan perbuatan maksiat, durhaka kepada Allah, angkuh, sombong, lupa diri dan sebagainya, itu karena harta. Beliau mengatakan, aku tidak pernah khawatir kalian tertimpa oleh kemiskinan. Bukan itu yang aku khawatirkan. Walakin akhsha alaikum,
Namun yang aku khawatirkan kepada kalian, antubsata ilaikumud dunya, bahwa dunia itu dibentangkan kepada kalian, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, lantas kalian berlomba-lomba mengejar dunia tersebut sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mengejar dunia itu. Fatuhlikukum kama ahlakathum, maka harta itu, dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan karena krisis. Kan banyak sering kita dengar para pakar mengatakan bahwa masalah umat Islam ini karena ekonomi, karena krisis, sehingga perlu meningkatkan sumber daya ekonomi umat Islam. Maka mereka lebih fokus untuk membuat kesejahteraan di dalam bidang ekonomi. Semuanya berpikir tentang bagaimana meningkatkan taraf ekonomi. Padahal yang menghancurkan umat ini bukan karena kelemahan mereka dari sisi ekonomi, bukan karena mereka fakir. Justru yang menghancurkan mereka, yang membinasakan mereka ketika dunia ini dibentangkan oleh Allah kepada mereka. Karena sedikit orang yang mampu menggunakan hartanya benar-benar sesuai dengan yang Allah ridhoi. Sehingga umat ini teruji ketangguhannya di dalam kemiskinan, tapi tidak teruji ketangguhannya di dalam kekayaan. Mulai runtuhnya kejayaan dan kemuliaan umat ini di masa lampau ketika dunia dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika runtuh kerajaan Persia dari wilayah Irak di masa Umar bin Khattab, lantas perbendaharaan Kisra dari Persia diangkut ke kota Madinah. Permadaninya, apa yang ada di dalam istana dipindahkan, dibawa eksodus ke kota Madinah di masa Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab menangis karena apa yang beliau tangiskan? Justru karena apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pintunya mulai terbuka, kekayaan mulai dilimpahkan oleh Allah kepada kaum muslimin. Sepanjang sejarah umat Islam itu selalu diberi kemenangan oleh Allah, bukan karena mereka adalah kaum bangsa yang superpower, tapi selalu mereka dimenangkan oleh Allah ketika mereka sedikit, kecil, tapi dibekali oleh kekuatan iman. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok kecil, kata Allah, mengalahkan kelompok besar dengan seizin Allah. Sejarah membuktikan itu. Tapi ketika mereka sudah besar, kemudian dunianya dibukakan oleh Allah dengan berbagai macam kemewahan dan kesenangan, mereka kalah, mereka runtuh, mereka dikuasai oleh musuh. Kalau kita lihat pada hari ini, apa yang kurang dari umat Islam? Teknologi canggih, persenjataan lengkap,
kekayaan melimpah ruah, tapi kejayaan hilang. Kemuliaan diinjak-injak oleh musuh Islam. Mereka disetir oleh negara-negara barat dan kufar, Amerika dan sekutunya, Eropa dan sekutunya. Mana kekuatan manusia? Karenanya barakallahu fikum, yang dikhawatirkan itu bukan karena kita kaya, karena kita miskin, tapi justru ketika harta dilimpahkan oleh Allah Taala, baik sebagai bangsa ataupun sebagai individu. Ya. Makanya banyak orang yang lupa akan syariat Allah, lupa akan agama Allah ketika harta dilimpahkan kepadanya. Nah, semua yang Allah katakan di sini dengan sifat-sifat yang buruk, ya nanti akan kita lihat siapa mereka itu yang berpotensi mempunyai sifat-sifat buruk yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Sekarang kita lanjutkan dulu. Nanti akan ketemu jawabannya seperti yang kita jelaskan. Allah katakan utullin ba'da dzalika zanim. Ya, orang yang kasar, keras, ba'da dzalik zanim. Selain itu juga orang yang Allah istilahkan dengan zanim. Apa itu zanim? Disebutkan di dalam tafsir Ibn Katsir, yaitu kana masyhuran bisu', orang yang terkenal dengan keburukannya. Ya. Kasyuhrati asyah dzataz zanmah min baini akhawatiha, seperti dikenalnya seekor kambing yang punya tanda di tengah-tengah kambing yang lain. Jadi az-zanmah itu asalnya adalah kambing yang ditandai pada lehernya dengan dikalungkan sesuatu pada lehernya, sehingga dia gampang dikenali di antara kambing-kambing yang lain. Maka orang yang dikatakan sebagai zanim itu adalah orang yang dikenal dengan keburukannya. Ya. Nah, kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang imam ahli tafsir, murid Ibn Abbas dari kalangan at-tabi'in, mengatakan az-zanim alladhi yu'raf bisyarr, orang yang dikenal dengan keburukan, kama tu'rafu syahu bizanmatiha, sebagaimana kambing yang dikenal, diketahui dengan tanda yang ada pada lehernya. Nah, jadi az-zanim adalah al-masyhur bisyarr, orang yang dikenal dengan keburukan. Baik. Maka orang yang utul, kasar, keras, kaku, selain itu juga dikenal dengan keburukannya. Ya. Misalnya dikenal sebagai orang yang suka merampas harta orang lain, dikenal sebagai tokoh preman misalnya. Nah, itu bisa dikatakan zanim. Ya. Atau dikenal sebagai tokoh begal. Nah, jadi orang-orang yang dikenal dengan keburukannya itu disebut dengan zanim. Ya. Tokoh korupsi. Ya. Maka yang masyhur dengan keburukan disebut dengan zanim. Jadi kata Allah, utullin ba'da dzalika zanim. Orangnya keras, kasar, dan dikenal dengan keburukan. Ya.
Ini subhanallah, nggak ada yang baik dari sifatnya sedikit pun. Kita lihat pada ayat yang ke-10 tadi, mulai Allah katakan, jangan engkau ikuti setiap orang yang suka bersumpah dengan nama Allah secara dusta, mahin, lagi hina, hammazin masya'in binamim, orang yang suka mencela manusia secara ghibah dan berjalan dengan adu domba, manna'in lil khair, yang tidak mau mengeluarkan harta yang wajib dia keluarkan di jalan Allah, mu'tadin, yang melanggar hak manusia, berbuat kezaliman, athim, penuh dengan dosa yang melanggar hak Allah, utullin, orangnya itu keras, kasar, kaku, ya, ba'da dzalika zanim, selain itu juga dikenal dengan keburukannya. Ya. Siapa orang yang berpotensi seperti ini? Allah katakan pada ayat ke-14, ya, ayat ke-14, kata Allah, an kana dza malin wa banin, ya, bahwa dia itu orang yang punya harta dan anak-anak. Ya. Jadi orang yang berpotensi mempunyai sifat-sifat seperti ini, kenapa? Karena dia miskin? Karena dia tidak punya? Justru kata Allah, an kana dza malin wa banin, karena dia itu punya harta dan anak-anak. Karena orang kalau sudah punya harta itu, ya, muncul pada dirinya potensi berbagai macam keburukan dan kejelekan. Ya. Karena fitnah harta itu luar biasa. Ya. Orang yang tadinya baik, sopan, santun, di dalam ketaatan, dekat dengan Allah, rajin ibadah dan sebagainya, berubah 180 derajat ketika dia dilimpahi oleh Allah dengan harta yang banyak. Begitu dia diberi kekayaan oleh Allah, berubah menjadi orang yang zalim, kasar, kaku, angkuh, sombong, berbuat dosa, kemaksiatan kepada Allah. Ya. Karena harta kalau sudah masuk ke dalam hati, menguasai hati, maka dia akan merubah manusia tersebut sampai kita tidak lagi kenal dengan orang itu. Karena sifatnya berubah. Ya, dia punya potensi melakukan apapun demi harta. Maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah meminta kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, menyuruh nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk minta ditambah harta. Ada enggak ayatnya Allah perintahkan agar nabi minta ditambah harta? Ada, Pak? Enggak ada. Yang ada Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk minta ditambah ilmu. Rabbi zidni ilman. Wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Ya. Karena ilmu itu yang akan menyelamatkan seorang hamba, bukan harta. Ya. Tapi kenapa setiap hari kalau kita ibadah yang kita minta itu ditambah apa? Apa yang kita minta kalau ibadah? Kalau doa, ya Allah berilah saya kekayaan, ya Allah tambahlah harta saya, ya Allah, ya Allah. Ya enggak? Bahkan pernah enggak? Ya semoga antum tidak. Tapi banyak di antara manusia bahkan tidak pernah meminta ditambah ilmu oleh Allah. Ya. Padahal harta itu menghancurkan dia. Sementara ilmu akan menyelamatkannya. Harta itu dia butuh menjaganya 1 kali 24 jam. Agar jangan hilang, agar jangan lenyap dan sebagainya.
Tapi ilmu, justru ilmu yang menjaganya 1 kali 24 jam. Ya. Tapi kita lebih cenderung meminta harta kepada Allah daripada meminta ilmu. Ya. Dalam riwayat Ibn Majah dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW setelah selesai melaksanakan sholat subuh, apa doa beliau? Setiap hari beliau baca setelah melaksanakan sholat subuh. Apa doa beliau? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Beliau mulai dengan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya. Baru setelah itu rezeki yang baik dan amalan yang diterima di sisimu. Ya. Karena rezeki yang baik dan amalan yang diterima di sisi Allah, pondasinya ilmu. Ya. Kalau tidak, maka hamba itu akan hancur karena hartanya. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kata Allah tabaraka wa ta'ala, an kana dza malin wa banin, bahwa dia itu adalah orang yang punya harta dan anak-anak keturunan. Ya. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Bila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, lantas dia mengatakan ini adalah kedustaan orang-orang terdahulu. Enggak percaya sama ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah. Ya, dia anggap peringatan-peringatan Allah, ayat-ayat Allah, ucapan Allah itu hanya kedustaan belaka. Asatirul awwalin. Ini cerita dongeng orang-orang dahulu. Nah, padahal dia sudah dilimpahi harta oleh Allah. Makanya, nih saya tanya, lebih gampang menasehati orang yang tidak punya atau orang yang punya? Orang yang gak ada harta atau orang yang punya harta? Hah? Antum kalau ketemu orang yang minta-minta ngasih, terus nasehatin, didengar, ya enggak? Ada orang yang lagi kesulitan, antum kasih, antum nasihati, didengar. Ada orang yang lagi kepepet, antum kasih, insya Allah sangat kemungkinan besarnya antum didengar. Ya minimalnya waktu antum menyampaikan nasihat, dia tidak nolak karena antum ngasih, dia nggak punya apa-apa. Tapi coba antum datang ke rumahnya orang kaya raya, ya, ketuk pintu rumahnya, lalu antum menyampaikan nasihat, kira-kira diterima atau diusir? Iya. Kebanyakan orang yang punya harta itu lupa diri, merasa sombong, merasa angkuh, merasa bisa segalanya, seolah-olah dia bisa melakukan apapun dengan sekehendaknya, ya, sehingga lebih sulit untuk menerima kebenaran. Nah, maka Allah katakan sanasimuhu alal khurtum, kami akan tandai belalainya, kata Allah. Iya. Coba lihat di ayat selanjutnya. Apa ayat selanjutnya? Sanasimuhu alal khurtum, maka kami akan tandai atas belalainya. Nah, al-khurtum itu adalah belalai. Kalau pada gajah belalai. Ini untuk menunjukkan bahwa dia wajahnya ditandai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dalam sebagian penafsiran
disebutkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah, sanubayyinu amrahu bayanan wadhiha, kami akan jelaskan perkara orang ini dengan penjelasan yang nyata, hatta ya'rifuh, sehingga manusia mengetahuinya, wala yakhfa alaihim, dan perkaranya tidak tersembunyi atas mereka, kama la takhfas samatu alal kharatim, sebagaimana tanda yang tidak tersembunyi bila diletakkan pada belalai, yakni belalai gajah. Ya. Nah, jadi dalam sebagian riwayat dari penafsiran Qatadah, sayyiman ala anfih, tanda pada hidungnya. Ya. Jadi pada belalai di sini maksudnya tanda pada hidungnya, karena kalau digunakan pada manusia yaitu letaknya pada hidung. Nah, kalau gajah belalai. Taib. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya kami menandai atas belalainya, yaitu kami akan membuat wajahnya hitam pada hari kiamat kelak. Ya. Jadi ini ada sebagian yang menafsirkan bahwa kami tandai pada belalainya, Allah akan ungkap, akan bongkar keadaan keburukannya tersebut, sehingga manusia mengetahui dia bukan orang yang baik, orang yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Allah akan permalukan dia. Ya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya kami buat wajahnya hitam di hari kiamat kelak. Nah, ini semua disebutkan oleh Ibn Jarir di dalam tafsirnya, dan beliau condong kepada pendapat yang pertengahan, bahwa keduanya mungkin, ya, bahwa di dunia dia akan dibongkar keburukannya oleh Allah karena dia sudah ditandai oleh Allah, dan di akhirat juga wajahnya akan dibuat hitam oleh Allah karena dia termasuk dari penduduk api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari itu kata Allah ada wajah yang putih bersinar dan ada wajah yang hitam legam. Wajah yang hitam legam adalah wajahnya para penduduk api neraka. Wajah yang putih bersinar adalah wajahnya penduduk surga. Nah, maka orang yang tidak tahu diri ini diberi harta oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah, dilapangkan hidupnya oleh Allah, bahkan diberi anak keturunan yang menyenangkan hatinya. Semakin lengkap hidupnya, punya harta benda, punya anak-anak yang mendukung hidupnya, yang menyenangkan hidupnya, malah dia durhaka kepada Allah, dia lupa sama Allah. Maka Allah tandai dia, ya. Allah akan bongkar kejelekannya dunia dan akhirat. Dunia akan dipermalukan oleh Allah, manusia tahu akan kejelekannya, dan di akhirat wajahnya akan dibuat hitam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penduduk api neraka itu, ya, dalam kesempatan ini akan ada cap di kening mereka, diberi tanda oleh Allah. Apa tulisannya? Jahannami, ya, Jahannami tulisannya, penduduk neraka Jahannam. Dan ini termasuk bentuk apa yang Allah katakan di sini, sanasimuhu alal khurtum, kami akan tandai belalainya, maksudnya wajahnya, ya. Oleh karena itu barakallahu fikum, apabila Allah sudah memberikan kenikmatannya kepada kita, kemudian kita lalai dari Allah, jangan sampai Anda orang yang ditandai oleh Allah. Ya. Kalau sudah ditandai oleh Allah, Anda akan celaka dunia dan akhirat. Datang di dalam ayat yang lain, nanti juga akan kita baca, ini sama seperti apa yang Allah katakan di dalam surat Al-Mudaththir ayat ke-11,
Dan selanjutnya apa kata Allah? Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku membuat perhitungan dengan orang yang telah aku ciptakan sendirian. Kita ketika dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan gak punya harta, gak punya anak, gak punya pasangan, gak punya apa-apa. Allah ciptakan kita seorang diri. Lalu kata Allah, wa ja'altu lahu malan mamduda, dan aku beri kepadanya, kata Allah, harta yang berlimpah ruah. Wa banina syuhuda, dan anak-anak keturunan yang selalu ada bersamanya. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku mudahkan kehidupannya, aku lapangkan kehidupannya. Tsumma yatma'u an azid, dengan segala nikmat yang Allah sudah beri kepadanya, Allah beri harta yang berlimpah, anak yang ikut hidup bersamanya, yang menyenangkan dia, Allah lapangkan hidupnya. Itu pun kata Allah, dia masih ingin kalau aku memberi tambahan kenikmatan tersebut. Tsumma yatma'u an azid, dia ingin kalau aku memberi tambahan kepadanya. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Innahu kana li ayatina anida. Dengan semua kemudahan yang sudah Allah berikan, kata Allah, dia orang yang durhaka kepada ayat-ayat kami. Sa'urhiquhu sa'uda, aku akan membuatnya mendaki dengan susah payah. Ya. Di akhirat kelak Allah akan tenggelamkan dia di dalam api nerakanya. Di dalam kehidupan dunia berkahnya akan diangkat oleh Allah. Innahu fakkara wa qaddar, sungguhnya dia berfikir dan dia menakar, menetapkan penilaiannya. Fakutila kaifa qaddar, maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Tsumma qutila kaifa qaddar, kemudian celakalah dia bagaimana dia telah menetapkan. Tsumma nazar, kemudian dia berfikir secara cermat. Tsumma abasa wa basar, kemudian dia bermuka masam dan berpaling. Tsumma adbara wastakbar, dia berpaling ke belakang dan bersikap sombong. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar, dia katakan bahwa semua peringatan Allah ini adalah sihir yang telah diajukan. In hadza illa qaulul bashar, tidaklah peringatan Allah itu melainkan ucapan manusia. Dianggapnya Al-Quran ini adalah ucapan manusia. Lalu apa kata Allah di ayat berikutnya? Sa'uslihi saqar, aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar ila akhir surah. Ini hampir mirip pembahasannya dengan ini. Ya. Di dalam surat ini tadi sudah kita baca, dia diberi harta oleh Allah, diberi anak keturunan yang menyenangkan hatinya, tapi dia durhaka kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Maka dari sini kita tahu bahwa mensyukuri nikmat Allah itu tidak mudah. Makanya pernah kita bahas di sini, ya, menjadi orang tidak punya dan sabar itu lebih gampang sebetulnya. Ya. Menjadi orang yang fakirun sabir itu lebih gampang dibandingkan menjadi orang yang ghaniyun syakir, orang kaya yang bersyukur. Emangnya bersyukur itu mudah? Itu justru sulit. Itu justru nggak tahu diri, lupa akan nikmat Allah tabaraka wa taala. Nggak mudah, ya, karena tingkatan syukur itu tingkatan yang tertinggi, tuh jauh di atas sana. Sabar itu di sini. Sabar, ridha, baru ada syukur. Itu urutannya menurut Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Sabar itu hukumnya wajib. Ya. Di atasnya adalah ridha. Ridha ini sudah tidak wajib. Ini karena ini kadar kemuliaan yang lebih dari hanya sekedar sabar. Dan lebih tinggi lagi, ini hanya dicapai oleh orang-orang yang dikatakan sebagai waliullah adalah orang-orang yang syukur. Itu enggak mudah.
Ya, segelintir manusia yang bisa syukur, tapi banyak orang yang bisa sabar. Ya. Makanya di dalam kehidupan ketika kita sulit, kita kehidupannya masih ya hanya sesuai dengan standar kehidupan, ya dikatakan cukup, cukuplah gitu. Nggak berlebih hartanya yang berlimpah ruah, kaya raya. Namun dalam kondisi seperti itu kita masih bisa kontrol diri, masih bisa ibadah dengan baik, ngaji dengan baik, ya, masih terjaga sholatnya, puasanya, ya, baca Qur'annya, zikirnya, dan lain-lain sebagainya, masih Masya Allah, walaupun kita merasa bahwa ya. Tapi bisa nggak antum seperti itu ketika antum diberi kekayaan yang berlimpah ruah oleh Allah, hartanya miliaran, asetnya di mana-mana, bisa nggak? Insya Allah katanya. Ya, kalau lagi nggak punya ini memang insya Allah. Kabeh ngomongin insya Allah. Insya Allah Ustaz, insya Allah anak mau jadi Abu Bakar nanti kalau anak kaya. Wah, karpe kan begitu. Ya. Begitu sedikit saja baru dikasih harta lebih oleh Allah. Mana fulan kok jarang kelihatan, sibuk Ustaz. Nggak kelihatan sholat jamaah, alasannya sibuk. Nggak kelihatan pengajian, alasannya sibuk. Nggak kelihatan, alasannya sibuk. Ya, diberi harta yang lebih oleh Allah, usahanya dibuat maju sedikit oleh Allah, orderannya lebih banyak, ya, proyeknya lebih banyak dan sebagainya. Buktinya banyak kebaikan-kebaikan yang kemudian dia tinggalkan. Lah itu kok mau jadi orang syukur? Ya kan? Kalau mau jadi orang syukur, hartanya diberi lebih oleh Allah, hidupnya lebih dilapangkan oleh Allah, ya, orderannya lebih banyak, proyeknya lebih banyak dan sebagainya, ngajinya lebih sergap, ibadahnya lebih sergap. Yang tadinya nggak sholat malam. Kenapa? Karena usaha saya dilapangkan oleh Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri aku rezeki yang lebih. Yang tadinya jarang baca Quran. Yang tadinya sudah rajin baca Quran, tambah rajin. Yang tadi duduknya kalau pengajian di belakang, maju ke depan. Ah gitu. Loh Pak, kenapa nih kok tumben maju ke depan? Iya Ustaz, usaha saya dilapangkan oleh Allah. Masya Allah, itu baru, itu syukur namanya. Iya enggak? Lah ini makin lama makin mundur ke belakang. Ya, mau jadi orang syukur. Wis lah, nggak usah lah. Ya. Kalau harta itu membuat kita semakin jauh dari Allah, nggak usah lah. Ya, ya Pak ya. Ya. Tapi setiap hari kita doa sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal kalau kita diberi harta yang lebih oleh Allah, kita lupa sama Allah. Kena di dalam ayat ini. Yang kata Allah kemudian, sanasimuhu alal khurtum, kami tandai belalainya, kata Allah. Nah, maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sabar di dalam kemiskinan itu lebih mudah daripada syukur di dalam kekayaan. Tapi kalau disuruh pilih, kita milih yang mana? Kaya bersyukur katanya. Ya. Tapi pada kenyataannya itu sulit. Ya. Sering sekali kita lihat orang-orang yang dulunya bukan siapa-siapa, kehidupannya pas-pasan, tapi begitu diberi kelapangan oleh Allah, dia hilang dari peredaran kebaikan, dari bahkan dari jemaah pengajian. Nah, Allahul musta'an. Sekarang gini aja, mana orang-orang kaya itu yang sergap ngaji, yang sergap ibadah? Yang Masya Allah seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Uthman gitu. Coba perhatikan lingkungan kita, orang kaya raya yang sholatnya Masya Allah, puasanya Masya Allah.
Ya, yang ngajinya Masya Allah mana? Ya. Kalaupun ada, ya alhamdulillah dia masih sholat gitu. Alhamdulillah dia masih mau sedekah. Alhamdulillah dia masih. Tapi yang betul-betul dia mensyukuri hartanya dengan lebih baik di dalam ketaatan kepada Allah, jarang sekali. Nggak ada bahkan di lingkungan kita, wallahu a'lam. Ya. Bahkan teman-teman kita yang ngaji sunnah, yang mereka punya harta dan kaya raya dan sergap di dalam pintu-pintu kebaikan, itu jarang. Ya. Bahkan pengajian, kadang dia kepingin ustadznya yang datang ke rumahnya, bukan dia yang datang ke pengajian. Ya, udah undang aja ustadznya. Ustadz aja, Ustadz datang sini Ustadz. Nggak mau dia datang ke pengajian. Ya. Nah, kalau ulama-ulama dulu dipanggil oleh penguasa, dipanggil oleh sultan, oleh khalifah untuk mengajarkan ilmu, la. Kalau mereka mau belajar, datang ke majelis saya. Seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Bukhari, dan yang lainnya. Kalau mau belajar, datang ke majelis saya. Tidak ada bedanya mereka dengan yang lain. Ilmu itu bagi semuanya. Ulama-ulama dulu tidak mau menghinakan ilmu di hadapan para penguasa, di hadapan orang-orang yang punya harta. Karena ilmu itu lebih mulia. Ya. Nah, sehingga di masa lampau bahkan khalifah ngantri untuk hanya sekedar meminta fatwa kepada seorang ulama yang mantan budak. Semacam Atha bin Abi Rabah. Sampai kata khalifahnya, kalau bukan karena ilmunya aku tinggalkan orang ini. Tapi khalifah ini butuh kepada ilmunya, kepada fatwanya. Sehingga dia harus ngantri sama yang lain untuk minta fatwa. Itu di masa lampau. Ketika sunnah itu betul-betul dijunjung tinggi oleh kaum muslimin. Ilmu itu benar-benar dimuliakan oleh kaum muslimin. Nah, jadi ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tutup sampai di sini. Di ayat yang keberapa ini? Ayat ke-16 ya. Terakhir pada firman Allah, sanasimuhu 'alal khurtum. Baik, wallahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah. Tapi orang Islam itu kan dianjurkan untuk kaya, supaya bisa beraji, supaya bisa infakkan hartanya untuk pembangunan masjid Al-Quran. Itu gimana Pak Daru? Tidak ada di dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW kita dianjurkan untuk jadi orang kaya. Itu apa ayatnya atau apa hadisnya? Mungkin saya lupa. Gitu. Hah? Kalau anjuran untuk menjadi orang yang bertakwa, ya Al-Quran dan Sunnah isinya itu. Tapi untuk jadi orang kaya, karena kekayaan itu juga nggak bisa dipaksakan. Itu sudah pembagian Allah yang Allah takdirkan dan dituliskan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya, ini miskin, ini kaya, ini miskin, ini kaya, itu sudah dibagi semuanya oleh Allah. Ya. Jadi sepintar apapun Anda, sehebat apapun, ya, punya berbagai macam kelebihan, kalau takdirnya di Lauhil Mahfudz sana Anda sebagai orang yang ya cukuplah nggak kaya gitu, ya udah takdirnya cuma segitu. Atau Allah takdirkan sebagai orang miskin, ya miskin aja. Maupun ada, walaupun dia mungkin secara pendidikan S3 dan sebagainya, kalau Allah takdirkan miskin, ya miskin aja.
Ada orang yang nggak sekolah, kalau Allah takdirkan kaya, ya kaya aja, entah karena warisan gitu kan, ya, atau karena hal-hal lain. Allah mudahkan baginya kalau memang takdirnya itu. Ya. Sehingga di dalam syariat tidak ada anjuran agar kita menjadi orang kaya, tapi anjuran untuk kita bersyukur kalau diberi oleh Allah kekayaan. Ya, sebagaimana dianjurkan kita sabar ketika kita diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Pada kebanyakan kita ini lebih baik kaya atau miskin? Apa? Lebih baik kaya. Menurut kita. Tapi dalam realita fakta kehidupan kita, kita lebih baik miskin. Kebanyakan kita itu lebih baik miskin daripada kaya. Karena kebanyakan kita tidak mampu menghadapi fitnahnya harta. Ya. Banyak orang yang jadi gelap mata kalau sudah terkait dengan harta. Paling tidak dia mengalahkan ibadahnya untuk harta. Itu sudah ada, kita akuin aja. Ya. Karena memang lemah iman kita ini kalau sudah berhadapan dengan harta. Tapi kalau nggak ada orang kaya, gimana kita mau bangun masjid, membebaskan tanah gitu ya? Ya alhamdulillah. Ya, Nabi SAW ketika pertama kali datang ke kota Madinah, dari apa beliau bangun masjidnya? Cakepan mana? Masjid Al-Burhan atau masjidnya Nabi SAW pada waktu itu? Ya Al-Burhan, nggak kemana-mana gitu. Ya, masjidnya Nabi itu cuma dari pelepah kurma. Lantainya tanah pasir. Kalau hujan atapnya bocor. Ya, pas sujud nempel semua di dahinya Nabi SAW. Ya, berarti bagusan mana masjidnya? Al-Burhan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara tanda hari kiamat, ya, bahwa manusia berbangga-bangga dengan masjid yang mewah. Oleh karenanya, banyak di antara para ulama seperti yang disebutkan di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, ya, bahwa yang sunnah itu untuk masjid adalah bukan bermegah-megah di dalam bangunannya, tetapi sederhana di dalam bangunannya dan bisa dimanfaatkan secara luas bagi kaum muslimin. Sebagaimana masjidnya Nabi SAW. Yang penting bangunannya kokoh, kemudian ukurannya luas, ya, sehingga banyak bisa dimanfaatkan ibadah oleh kaum muslimin, menampung banyak orang. Daripada dibikin kubahnya harganya udah berapa gitu, belum lagi mihrabnya, belum lagi mimbarnya, kemudian hiasan-hiasannya, ukiran-ukiran, Masya Allah. Tapi isinya 1-2 orang. Untuk apa gitu? Ya. Mending bangunannya ya kokoh, luas, putih begini ya kan, tapi bisa dimanfaatkan oleh banyak orang untuk kegiatan-kegiatan umat Islam, ibadah kepada Allah. Nah, dan perjuangan Islam dari masa lampau itu tidak pernah lepas, tidak pernah kurang dari orang-orang kaya yang membantunya. Ya, karena Allah yang menggerakkan hati untuk membela dakwah ini. Jadi jangan khawatir. Kalau kita miskin, Anda miskin, insya Allah datang orang kaya yang akan membelanya nanti, yang akan menggunakan hartanya di jalan Allah. Ya, nah, karena Nabi SAW juga memulai dakwahnya dari nol, dari orang-orang miskin, para budak. Kebanyakan yang mengikuti Nabi SAW di masa lampau itu siapa? Orang-orang kaya? Enggak. Makanya ketika ditanya oleh Heraklius kepada Abu Sufyan, waktu itu Abu Sufyan masih kafir, siapa yang mengikuti Nabi kalian? Apakah orang-orang terpandang, orang-orang yang punya harta di antara kalian?
atau para budak dan orang-orang miskin yang tidak mampu? Maka dijawab oleh Abu Sufyan, kebanyakan mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin dan para budak. Katanya Heraklius, dan begitulah keadaan para nabi. Memang sudah sunnatullahnya begitu. Ya, sahabat-sahabat kaya itu berapa orang sih? Bisa dihitung dengan jari. Tapi mayoritasnya al-fuqara wal masakin. Nah, jadi kita nggak usah berkecil hati. Ya, kalau teman-teman kita, banyaknya orang-orang miskin, orang-orang nggak mampu, ya nggak apa-apa. Memang dakwah ini dari dulu juga begitu. Ya. Tapi Allah akan membelanya selama kita berada di atas kebenaran. Nah, barakallahu fiik. Buktinya Masjid Al-Burhan sekarang ini Masya Allah ini berdiri. Belum ya? Ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ya. Kita selesaikan tanah yang di sebelah. Dan bersedekah di jalan Allah itu nggak mesti harus raya saya akan jadi muhsinin, saya akan sumbang Masjid Al-Burhan sampai Masjid Al-Burhan nggak butuh dana lagi gitu. Nggak, ya nanti kalau antum sudah kaya. Yang sekarang, yang penting hidup di masa sekarang ini. Antum apa yang punya, sedekahkan di jalan Allah. Walaupun 1.000, 2.000, 10.000, 100.000. Yang dinilai oleh Allah itu bukan jumlahnya, tetapi niatnya. Nah, barakallahu. Baik, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.